Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam segala hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul Distributor Uniform Discrete dan Bernoulli. Oke, sebelum kita ke materinya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Sofia Aurelia sebagai moderator dan ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu Tamiri, Rizky Mujib Nasihin, Imam Bustomi, dan Kori Mulyati. Apabila dalam mengawali suatu pertandingan sepak bola, biasanya wasit memanggil masing-masing kapten kesebelasan untuk melakukan pengundian dengan cara melempar sekeping uang logam. Dengan cara seperti itu, biasanya dianggap paling adil oleh wasit, kedua tim, maupun penonton. Mengapa? Karena munculnya gambar atau angka dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi, jika suatu kejadian X dapat terjadi sebanyak N cara dari keseluruhan percobaan sebanyak N cara, maka peluang kejadian X, yaitu Fx, dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan X dengan parameter N. Percobaan yang melibatkan kegiatan pengundian kartu, uang logam, ataupun dadu merupakan kejadian sederhana yang berkaitan dengan ilmu probabilitas uniform discrete. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang distribusi uniform discrete dan distribusi Bernoulli. Distribusi uniform discrete adalah distribusi yang sangat sederhana yang variabel randomnya memiliki peluang yang sama, sedangkan distribusi Bernoulli yaitu kondisi percobaan yang kejadiannya hanya dilakukan satu kali dengan kemungkinan sukses atau gagal. Sekarang mari kita lihat ilustrasi berikut. Seorang siswa yang tidak paham terhadap soal memilih jawaban dari soal pilihan ganda dengan opsi jawaban A, B, C, dan D. Peluang memilih jawaban pada soal tersebut adalah 1/4. Pada contoh tersebut, X sama dengan kejadian ke X terjadi. X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dengan X1 memilih jawaban A, X sama dengan 2 memilih jawaban B, X sama dengan 3 memiliki jawaban C, dan X sama dengan 4 memilih jawaban D. Sedemikian sehingga fungsi peluang dari contoh di atas dapat ditulis dengan sebagai berikut. Fx sama dengan Fx dengan parameter 4 sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa variabel yang menjadi fokusnya yaitu siswa yang menjawab soal pilihan ganda tersebut. Dikarenakan siswa tersebut tidak paham dengan soal tersebut, maka probabilitasnya 1/4 yang sejalan dengan definisi distribusi uniform discrete suatu variabel random discrete X dengan nilai X1, X2, X3 hingga Xn yang mempunyai peluang sama dikatakan berdistribusi uniform discrete jika fungsi peluangnya berbentuk Fx sama dengan Fx dengan parameter n sama dengan 1/n untuk X sama dengan 1, 2, 3, hingga n. Jadi, dengan mudah kita membedakan distribusi uniform dengan distribusi lainnya. Dari probabilitas uniform discrete adalah setiap nilai variabel acak mempunyai probabilitas terjadi
yang sama sehingga P sama dengan 1 per K. Pada distribusi tidak ada parameter penentuan sehingga M sama dengan 0 dan V sama dengan K min M sama dengan K min 1. Nah, oke, kita lanjut pembahasannya. Dari probabilitas uniform discrete adalah setiap nilai variabel acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama, sehingga P sama dengan 1 per K. Pada distribusi tidak ada parameter penentuan sehingga M sama dengan 0 dan V sama dengan K min M sama dengan K min 1. Nah, di sini ada fungsi padat peluang. Nah, di sini ada MEN. MEN rumusnya yaitu EX sama dengan dalam kurung N ditambah 1 per 2. Kemudian ada varian. Di sini yaitu varian X sama dengan dalam kurung N pangkat 2 min 1 per 12. Lanjut, di sini juga ada fungsi pembangkit momen, yaitu MXT sama dengan E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T dan seterusnya sehingga E pangkat NT per N. Nah, di sini ada fungsi karakteristik dengan CXT sama dengan E pangkat IT ditambah E pangkat 2IT ditambah E pangkat 2IT dan seterusnya sehingga E pangkat NIT. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di sini ada fungsi pembangkit peluang yaitu GXT sama dengan E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 ditambah E pangkat 3 dan seterusnya sehingga E pangkat N dan per N. Oke, sekarang kita mencari nilai harapan. Nah, berikut ini akan diturunkan nilai harapan X pangkat 2 dan X min E dalam kurung kali X pangkat 2. Nah, dari distribusi tersebut, sebagai catatan, nilai harapan X merupakan mean dan nilai harapan X min E dikali X pangkat 2 merupakan varian. Nah, sebelumnya kita cari dulu yaitu di sini sudah ada rumusan yaitu rumusan MGF atau Moment Generation Function dari distribusi tersebut. Nah, di sini MXT sama dengan E ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, karena kita ketahui bahwa distribusinya adalah distribusi variabel discrete, berarti kita peroleh definisinya adalah di sini yaitu MXT sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N dari E pangkat TX dikali 1 per bukan di yang atasnya dikali Fx. Nah, kita dari definisi ini kita gunakan untuk menurunkan rumus dari ini nih MXT, Moment Generation Function. Nah, kita ikuti saja dari rumus ini, dari definisinya. Ke bawah di sini ada MXT sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan N dari E pangkat TX dikali 1 per N. Nah, 1 per N ini yaitu Fx di atas. Turunan dari Fx. Nah, kemudian karena si E1 per N ini tidak terpaku pada X, maka 1 per N ini kita bisa keluarkan. Kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Nah, jadi MXT sama dengan 1 per N, sigma X sama dengan 0 sampai N dari E pangkat TX. Nah, kita bisa uraikan menjadi MXT sama dengan 1 per N dikali E pangkat T1 ditambah E di pangkat T2 ditambah dan seterusnya sehingga sampai E pangkat T dikali N. Nah, dengan rumusan
ini dari geometri, persamaan di atas akan menjadi, kita turunkan kembali supaya lebih sederhana di sini, yaitu mxt sama dengan 1/n dikali dalam kurung pangkat t dikali pangkat 1 ditambah e pangkat t dikali pangkat 2 dan ditambah pangkat t dikali pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai pangkat t dikali n. Nah, kemudian kita kali, karena ini dikalikannya, jadi mxt sama dengan ini tuh dikalikan 1/n ya, yang di atas tuh. Jadi mxt sama dengan pangkat t dikali pangkat yang tadi yang di atas per n, dan pokoknya yang di atas itu dikali sama 1/n sehingga akan menjadi seperti itu, seperti digambar. Oke, dari hasil yang di tengah ini kita akan menjadi mxt sama dengan pangkat t per n tambah pangkat t per n dikali dikali pangkat t dikali pangkat 1 tambah per n dikali pangkat t dikali pangkat 2. Nah, dan seterusnya sehingga pangkat t per n dikali pangkat t dikali pangkat n min 1. Nah, dari persamaan di atas dapat disederhanakan ke bentuk persamaan deret geometri, sehingga akan didapatkan yaitu mxt sama dengan pangkat t per n dikali 1 min pangkat t kali n per 1 min pangkat t. Nah, dari MGF yang dihasilkan dapat dicari mean EX-nya dan varian EX min EX pangkat 2. Jadi ini tuh rumus dasarnya. Kita harus tahu dulu nih moment generation function-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mencari nilai harapan EX. Dan kita mencari nilai harapan dari E kali X atau EX. Nah, di sini ada EX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dari X kali Fx. Nah, ini definisi yang seperti tadi ya, teman-teman. Nah, kita turunkan saja seperti tadi. X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali X dikali 1 per N, yaitu turunan Fx. Lanjut, EX sama dengan 1 per N. Nah, karena si 1 per N nya ini tidak terpaku, tidak dari X, maka bisa dipindah luasan ke sebelah kiri. Jadi 1 per N sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali X. Nah, kita uraikan EX nya sigma ininya. Jadi EX sama dengan 1 per N dikali 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan N, maka akan menghasilkan yaitu EX sama dengan 1 per N dikali N dikali dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, dari hasil yang ini, operasi ini, EX yaitu sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, jadi EX nya itu N tambah 1 per 2 terbukti. Nah, kemudian kita cari nilai harapan dari EX pangkat 2, X nya pangkat 2, EX pangkat 2. Nah, EX pangkat 2 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dari X pangkat 2 dikali Fx. Nah, bedanya apa? Di sini bedanya hanya pangkat X-nya saja. Kalau tadi itu X-nya tidak ada pangkat, di sini ada pangkatnya. Ini untuk apa sih? Ini itu untuk supaya kita bisa mencari nilai harapan dari X min EX pangkat 2. Jadi kita harus tahu dulu nih EX pangkat 2-nya. Karena tadi kan kita sudah tahu EX pangkat tidak ada kita kan tadi tahu ya dari EX-nya yaitu EX sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, kita sekarang mencari nilai harapan EX pangkat 2. Nah, sama aja seperti tadi, cuman di sini bedanya pangkat 2. Nah, di sini EX pangkat 2 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dari X pangkat 2 dikali Fx. Nah, di sini ke bawah X pangkat 2 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali X pangkat 2 dikali 1 per N. Nah, sama seperti tadi,
sama aja seperti tadi ya. Si 1/n-nya ini kan tidak terpaku pada X, jadi bisa pindah ruas, bisa kita keluarkan, yaitu jadi X pangkat 2 sama dengan 1/n, sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali dari X pangkat 2. Nah, kita uraikan 1/X sama dengan 1/n dikali 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 sampai seterusnya sehingga N pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X pangkat 2 nya itu 1/n dikali N dikali N dikali N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali 2N tambah 1/6. Nah, sehingga X pangkat 2 nya akan dihasilkan yaitu dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2N tambah 1/6. Nah, ini nilai X-nya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai harapan dari X min E kali X pangkat 2. Nah, jadi rumus ini saling berurutan supaya ya saling berurutan untuk saling membuktikan. Pertama yaitu dari MGF, moment generation function, kemudian kita mencari apa itu X, kemudian X pangkat 2, dan sekarang X min EX pangkat 2. Nah, X min EX pangkat 2 sama dengan EX pangkat 2. Nah, kita kan sudah tahu tadi tuh yang EX pangkat 2 nya itu dalam kurung N tambah 1 dikali 2N tambah 1/6. Nah, di sini yang kita ketahui yaitu EX-nya EX pangkat 2 yaitu N ditambah 1, maksudnya dalam kurung N tambah 1 dikali 2N ditambah 1/6 dikurang X EX pangkat dalam kurung pangkat 2. Pangkat 2 nya itu di luar X-nya, jadi pangkat 2 nya itu di luar kurung, jadi beda ya. Nah, X-nya itu tadi kan sudah dicari yaitu N tambah 1/2 di pangkat 2. Nah, rumusan ini dari atas, dari MGF, moment generation function, sampai sini itu saling berurutan, saling membutuhkan, jadi bahu-membahu. Nah, lanjut, di sini kan sudah diketahui tadi itu ya, N tambah 1 dikali 2N tambah 1/6. Nah, kita operasikan saja ke bawahnya. X min EX pangkat 2 sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 3N tambah 1/6 dikurang N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1/4. Nah, di sini kita samakan bawahnya atau apa ya namanya, Pak? Kita samakan bawahnya yaitu 4N ditambah 4N di pangkat 2 maksudnya 4N pangkat 2 ditambah 6N ditambah 2/12 min 3N pangkat 2 ditambah 6N ditambah 3/12. Nah, sehingga nilai harapan dari X min EX pangkat 2 yaitu N pangkat 2 min 1/12. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi ini saling berkaitan dari atas, dari moment generation function sampai sini, sampai nilai harapan X min EX pangkat 2. Nah, teman-teman apabila ingin menguasai ini, teman-teman bisa ulangi lagi pelajaran MK atau pelajaran matematika tentang kalkulus, aljabar, dan geometri, aritmetri, terus dan sebagainya. Oke, sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk lebih memahami materi mengenai distribusi uniform, kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu apabila sebuah lagu dilantunkan pada setiap unsur ruang, misalnya T dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, lalu berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Nah, jawabannya yaitu kan setiap unsur muncul dengan peluang yang sama, yaitu kan ada 1/6. Jadi distribusi uniformnya langsung saja kita masukkan F buka kurung X titik koma 6 tutup kurung sama dengan 1/6. Lalu
X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena setiap unsur ini muncul dengan peluang yang sama, yaitu 1/6. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Jadi kan setiap kembali ke pertanyaan, peluang setiap mahasiswa yang terpilih yaitu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Mungkin dari contoh ini kita semua bisa atau lebih memahami lagi mengenai materi distribusi uniform discrete. Seperti itu. Semoga contoh ini memudahkan teman-teman untuk memahami lagi materi ini, yaitu mengenai distribusi uniform discrete. Seperti itu. 1. Fenomena distribusi Bernoulli. Seorang ibu yang akan melahirkan dipastikan mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si ibu melahirkan dengan selamat, dan kemungkinan kedua, si ibu melahirkan tidak selamat. Tentunya setiap ibu mengharapkan bisa melahirkan dengan selamat. Jika seorang ibu melahirkan dengan selamat, maka bisa dikatakan sukses, karena sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya, jika seorang ibu melahirkan tidak selamat, maka dikatakan gagal, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana dengan kejadian berikut. Sebuah kartu diambil dari tumpukannya. Hal ini dilakukan 3 kali tanpa pengambilan. Jika muncul warna merah, maka percobaan tersebut diklasifikasikan sebagai sukses. Dan jika muncul warna hitam, maka percobaan tersebut diklasifikasikan sebagai gagal. Apakah proses ini mengikuti proses Bernoulli? Yang kedua, pengertian distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Percobaan atau kejadian hanya dilakukan satu kali. Yang kedua itu setiap percobaan atau kejadian hanya memberikan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses disimbolkan dengan P dan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, adalah Q sama dengan 1 min P. Secara matematik, PB buka kurung X titik koma P tutup kurung sama dengan diantaranya P, di mana X sama dengan 1, buka kurung 1 min P tutup kurung sama dengan Q, di mana X sama dengan 0, 0 di mana X tidak sama dengan 0 atau 1. Atau PB buka kurung X titik koma P tutup kurung sama dengan P akar pangkat X buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X titik koma X sama dengan 0,1, di mana 0 lebih kecil dari P dan lebih kecil dari 1. Yang ketiga, distribusi yang dilandasi oleh proses Bernoulli. Beberapa distribusi yang dilandasi oleh proses Bernoulli adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas jumlah keberhasilan dalam percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikasi statistik. Distribusi geometrik. Distribusi binomial didefinisikan sebagai distribusi geometrik bila X yang menyatakan banyaknya ulangan yang diperlukan dalam mencapai suatu keberhasilan. X sama dengan 1. Misalnya, pada kasus poligami, hingga wanita yang tidak menyetujui muncul, mungkin kita ingin mengetahui probabilitas bahwa wanita yang tidak setuju pada poligami muncul pada wawancara keempat. Dengan demikian, distribusi binomial negatifnya akan tereduksi menjadi B buka kurung 1 banding N perbandingan P tutup kurung atau G buka kurung N perbandingan P tutup kurung. Yang ketiga itu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan distribusi data diskret probabilitas suatu peristiwa
Pada percobaan yang akan menghasilkan dua macam peristiwa dependen, menghasilkan probabilitas peristiwa yang berbeda pada setiap percobaan. Kondisi ini muncul pada percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian dengan populasi yang terbatas. Dengan kata lain, distribusi hipergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau without replacement, yaitu setiap cuplikan data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula. Menurut Al-Ghifari pada tahun 2010, misalnya suatu kotak berisi 10 buah kelereng, 4 buah kelereng berwarna merah, dan 6 buah kelereng berwarna putih. Apabila diambil satu buah kelereng secara acak atau random, probabilitas terambilnya kelereng berwarna merah adalah 4:10. Apabila dilakukan pengambilan lagi terhadap kelereng yang ada di kotak dan kelereng yang terambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, probabilitas terambilnya masing-masing kelereng warna merah dan probabilitas kelereng warna putih akan berubah. Termasuk kategori tersebut adalah distribusi multinominal dan negatif binomial. Oke, selanjutnya di sini ada keempat ada Bernoulli trials. Di sini Bernoulli trials adalah percobaan yang hanya mempunyai dua hasil yang mungkin. Di sini hasilnya itu bisa sukses ataupun tidak sukses atau gagal. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada anak. Anak itu bisa jadi laki-laki dan anak itu bisa jadi perempuan. Yang kedua ada ujian bisa lulus dan tidak lulus. Kalau sakit itu bisa sembuh dan tidak sembuh. Dan yang keempat, setuju itu menandakan sukses, tidak setuju menandakan gagal. Dan barang bagus itu menandakan sukses dan barang sortiran itu menandakan gagal. Kalau puas itu hasil dari sukses, sedangkan tidak puas itu gagal. Nah, yang kelima itu ada distribusi Bernoulli. Di sini ada beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi Bernoulli. Yang pertama ada mean. Mean itu nilai harapan. Rumusnya MX sama dengan E, buka kurung, X tutup kurung sama dengan P. Dan yang kedua itu ada varian. Nah, varian itu rumusnya sigma kecil X pangkat 2 sama dengan P buka kurung 1 min P tutup kurung sama dengan PQ. Yang ketiga itu ada fungsi pembangkit momen. Nah, rumusnya itu MX dalam kurung T sama dengan buka kurung 1 min P tutup kurung plus P titik E pangkat T. Itu hasilnya itu harus satu adalah hasil dari R. Yang keenam ada contoh soal pada distribusi Bernoulli. Di sini contoh soalnya yang pertama ada, saya bacain, di awal tahun ajaran baru, siswa SMP kelas 3 biasanya berharap bisa melanjutkan sekolah ke sekolah favorit. Begitu juga dengan Anne. Dia berharap bisa masuk sekolah favorit yang diinginkannya, tapi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, ia harus mengikuti tes terlebih dahulu. Berdasarkan prestasinya selama 3 tahun di SMP, kemungkinan ia diterima sebesar 70%. Jika variabel diacak X menyatakan Anda diterima, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas sebagai berikut. X sama dengan 1 jika Anda diterima sekolah favoritnya. X sama dengan 0 jika Anda tidak diterima di sekolah favoritnya. Nah, selanjutnya menentukan hasilnya. Jadi menentukan hasilnya itu P dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan P buka kurung X sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 0,7. P 0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1 min 0,7. Itu hasilnya 0,3. P dalam kurung X bukan sama dengan 0 atau 1 tutup kurung sama dengan P dalam kurung X sama dengan bukan sama dengan 0 atau 1, itu adalah 0.
Maka fungsi probabilitasnya adalah fungsi Bernoulli dengan satu parameter P sama dengan 0,7. Jadi dinotasikan di sini adalah PB X 0,7 sama dengan 0,7 X sama dengan 1. Yang 0,3 itu X sama dengan 0. Dan yang 0 itu X-nya itu bukan hasil 0 atau X-nya itu bukan sama dengan 1. Atau bisa juga disimpelkan jadi seperti ini. PBX, 0,7 sama dengan dalam kurung atau buka kurung 0,7 tutup kurung pangkat X buka kurung 0,3 tutup kurung pangkat 1 min X. Di sini X-nya itu 1 atau 0. Nah, yang kedua itu contoh soalnya sebuah dadu diundi jika diketahui muncul angka 2 atau 4. Dikatakan sukses. Tentukan fungsi peluang, rata-rata dan variannya. Di sini penyelesaiannya P kecil itu menandakan gagal. Nah, kalau P besar itu sukses. P kecil sama dengan P besar dalam kurung sukses sama dengan P dalam kurung muncul angka 2 atau 4 sama dengan 2/6. Nah, 2/6 ini dibagi 2. Jadi 1/3. Nah, sini hasilnya PX sama dengan 1/3 jika X sama dengan 1. PX 2/3 jika X sama dengan 0. Nah, sedangkan PX 0 jika yang lainnya. Jadi rata-rata untuk mu sama dengan P kecil sama dengan 1/3. Variansnya sigma pangkat 2 sama dengan P dalam kurung 1 min P sama dengan 1/3, 2/3 sama dengan 2/9. Bagaimana bisa hasil 2/9 itu? Nah, ini kan yang 2 dan 3 itu di dalam kurung, jadi dikalikan, jadi hasilnya itu 2/9. Nah, yang ketiga itu contoh soalnya jika dalam suatu permainan sebuah dadu, kejadian dadu bernilai 4 atau 6 disebut sukses. Dan kejadian lainnya disebut, nah di sini kita menentukan rata-rata variansnya ya. Yang rata-rata varians itu ada fungsi peluang, ada rata-rata dan variansinya, dan FPM. Nah, penyelesaiannya itu peristiwa sukses jika dadu bernilai 4 atau 6 ya, tadi disebutkan. Nah, peristiwa gagal jika dadu bernilai berarti 1, 2, 3, dan 5. Karena 4 dan 6-nya itu dinyatakan sukses. Jadi peluang suksesnya itu sama dengan P dalam kurung sukses sama dengan P 2/6. Nah, seperti biasa dikecilkan jadi dibagi 2. Jadi hasilnya itu 1/3. Nah, untuk peluang gagal itu sama dengan P dalam kurung gagal sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1/3. Karena P-nya itu 1/3 sama dengan 2/3. Karena 1 dikurangin 1/3 itu hasilnya 2/3. Sini dapat disimpulkan bahwa PX sama dengan dalam buka kurung 1/3 tutup kurung pangkat X buka kurung 1 min 1/3 tutup kurung 1 min X tutup kurung ada X untuk X sama dengan 0,1. Sedangkan PX 0 itu untuk X yang lainnya. Nah, jadi E dalam kurung X atau EX ya. Jadi sama dengan itu P 1/3. Variansnya adalah P dalam kurung maaf. Varian X itu sama dengan P 1 min P tutup kurung sama dengan 1/3 dikali 2/3 itu hasilnya 2/9. Nah, sedangkan MX dalam kurung T itu ya sama dengan 1
dalam kurung 1 min P tutup kurung plus PE pangkat 1 sama dengan 2/3 plus 1/3 E pangkat 1. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pembuktian distribusi Bernoulli, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada min, yang kedua ada varian, yang ketiga ada fungsi pembangkit momen. Nah, yang kedua itu min atau nilai harapan, yaitu sebuah konsep dasar statistik untuk memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada varian. Varian yaitu suatu peubah acak adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen itu digunakan untuk menentukan dan mendistribusikan dari peubah acak yang baru, seperti itu. Nah, kita langsung saja kembali ke rumus-rumusnya, yaitu mulai dari nilai harapan, yaitu memiliki rumus seperti mu x sama dengan E buka kurung X sama dengan P, dengan pembuktian P buka kurung X sama dengan P pangkat X buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X. Dan selanjutnya E buka kurung X sama dengan sigma AX X dikali P dikali buka kurung X tutup kurung. Dan sama dengan selanjutnya sigma X dikali P pangkat X buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X. Nah, selanjutnya yaitu 0 dikali P pangkat 0 buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min 0 ditambah 1 dikali P pangkat 1 buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 0. Nah, ketika hasil dari pembuktian tersebut P, maka hasilnya terbukti. Nah, kedua yaitu ada varian. Variannya itu dengan rumus sigma kecil 2 per X sama dengan P buka kurung 1 min P tutup kurung sama dengan PQ. Nah, pembuktiannya yaitu seperti sigma pangkat 2 sama dengan var buka kurung X sama dengan sigma X buka kurung X min mu tutup kurung pangkat 2 dikali P buka kurung X sama dengan sigma X mendekati 0 sama dengan 0 buka kurung X min mu tutup kurung pangkat 2 dikali P pangkat X buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X sama dengan buka kurung 0 min P tutup kurung pangkat 2 dikali P pangkat 0 dikali buka kurung 1 min P tutup kurung ditambah 1 min P tutup kurung pangkat 2 dikali lagi P pangkat 1 dikali buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 0, sehingga didapat sama dengan P pangkat 2 dikurangi P pangkat 3 ditambah P dikurangi 2P pangkat 2 ditambah P pangkat 3 didapat P sama dengan P2. Nah, itu hasilnya terbukti. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu fungsi pembangkit momen, di mana rumusnya yaitu mx buka kurung T sama dengan buka kurung 1 min P tutup kurung ditambah P kali E pangkat T apabila 1 adalah anggota bilangan real. Nah, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen tersebut, maka didapat mx buka kurung T tutup kurung sama dengan sigma x pangkat E pangkat T x dikali P
buka kurung X, tutup kurung. Nah, sama dengan sigma 1 apabila X sama dengan 0, pangkat kurung E, TX, dikali P, X, P pangkat X, buka kurung 1 min P, tutup kurung, pangkat 1 min X. Nah, sama dengan buka kurung E pangkat 0 tutup kurung dikali P pangkat 0 tutup kurung dikali buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 1 ditambah buka kurung E pangkat T tutup kurung dikali P pangkat 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat 0. Nah, didapat seperti itu. Kita untuk mengetahui fungsi pembangkit momen tersebut, kita harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu rumus dari fungsi pembangkit momen tersebut. Ketika kita sudah mengetahui rumusnya, kita bisa tinggal memasukkan saja ke dalam rumus tersebut. Baik, pada langkah tersebut membuktikan bahwa variabel X distribusi Bernoulli di mana X varian dari distribusi Bernoulli sehingga didapat var buka kurung X sama dengan N pangkat 2 min 1 dibagi 12 dan EX sama dengan N plus 1 dibagi 2 dan MX buka kurung T sama dengan 1 per N buka kurung E pangkat T ditambah E pangkat E XT ditambah dan seterusnya. Nah, sudah kita peroleh semuanya nih hasil dan semuanya terbukti. Dan dari teorema ini semuanya sudah kita buktikan seperti pada teorema yang disajikan, yaitu jika X adalah variabel random yang berdistribusi uniform discrete, maka EX sama dengan N plus 1 dibagi 2 dan var X sama dengan N pangkat 2 min 1 dibagi 12 dan MX buka kurung T sama dengan 1 per N buka kurung E pangkat T plus E pangkat XT dan seterusnya. Dan ada pun beberapa nih distribusi yang dilandasi oleh proses Bernoulli. Jadi di proses Bernoulli ini ada distribusi yang dilandasi. Pertama, distribusi binomial, yang kedua distribusi geometrik, dan yang ketiga distribusi hipergeometrik. Nah, semua distribusi itu kita sudah jelaskan pada awal. Nah, diingatkan kembali bahwa percobaan Bernoulli yaitu pada percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu adanya sukses dan gagal. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini, video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sukses dan semangat terus. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.